Halo guys, kembali lagi dengan aku Jordi Budiono, salah satu afiliator marketer daripada perusahaan direct selling PT KK Indonesia. Di video kali ini aku akan share cara alami, obat alami untuk menurunkan kadar kolesterol. Pas lagi di jalan, lagi nunggu ojek, gak sengaja aku lihat video Tron ini. Dan ternyata secara nggak sadar itu gejala-gejala seperti ini tuh banyak dialami sama orang-orang di sekitarku, termasuk kerabat dekatku seperti kayak kakek, paman, om, tante, dan juga mama papa, dan juga diri sendiri. Jadi sebelum terlambat, aku mau kasih info ini ke kerabat terdekat aku tentang pentingnya bahaya diabetes. Mau infoin juga kalau Vita Milkrom dapat membantu menciptakan Indonesia bebas diabetes. Karena Vita Milkrom ini merupakan suplemen organik yang dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan aktivitas insulin. Dengan kandungan chromium chloride, lactoferrin, milk powder, dan whey protein. Dan buat kamu, sebelum terlambat, yuk kenali gejalanya dan cara penanganannya dengan cara cek website KK Milkrom dan juga cek Instagramnya ya. Di video sebelumnya aku udah membahas tentang kolesterol, fungsi kolesterol dan jenis-jenis kolesterol. Ada LDL dan HDL, ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini cikal bakal atau penyumbang daripada berbagai macam penyakit seperti stroke, jantung koroner, hipertensi, dan masih banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kolesterol jahat ini. Untuk itu, di video kali ini aku akan membahas cara alami untuk menurunkan kadar kolesterol. Siapa di sini Bapak Ibu yang kolesterolnya tinggi? Bisa tulis di kolom komentar ya. Obat apa aja yang Bapak Ibu konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol? Apakah ada hasil? Apakah ada perkembangan? Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Seiring bertambahnya usia, pola hidup dan kebiasaan kita pun ikut berubah. Coba diingat-ingat lagi waktu zaman kita masih sekolah, zaman kita masih kecil, pada waktu jam istirahat kita kan suka main sama teman-teman nih, lari-larian atau main petak umpet walaupun di bawah terik sinar matahari. Ketika sudah dewasa, sudah masuk dunia kerja, apalagi bagi bapak ibu, kakak-kakak yang kebetulan pekerjaannya di depan komputer sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bergerak. Sudah kurang bergerak, ditambah lagi dengan pola makan yang kita lebih prefer cara yang praktis, tinggal pegang HP, ambil HP, buka aplikasi GoFood, GrabFood, duduk, dan makanan datang dengan sendirinya. Berbeda dengan zaman dulu, untuk makan harus effort, harus jalan ke warung atau harus masak, atau bahkan zaman om tante, bapak ibu, kakek nenek kita harus menyiapkan kayu bakar untuk memasak. Nah, yang pernah mengalami zaman ini bisa tulis di kolom komentar juga ya. Sebenarnya GrabFood, GoFood, aplikasi-aplikasi ini membantu, bukan excuse sehingga kita kurang bergerak. Karena gaya hidup sedentary ini, gaya hidup kurang bergerak ini salah satu faktor penyebab daripada menumpuknya kolesterol. Ditambah lagi banyak makanan yang dimodifikasi untuk memanjakan lidah kita. Mungkin tubuh kita tidak memerlukan itu. Kalau Bapak Ibu teman-teman menanyakan obat untuk kolesterol, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah coba ubah gaya hidup. Kalau biasanya di kantor itu lebih banyak duduk, coba saran saya jangan pakai lift atau cari parkiran mobil atau motornya itu yang agak jauhan supaya kita mempunyai lebih banyak waktu untuk bergerak atau berjalan. Karena menurut saya berjalan ini adalah olahraga yang paling gratis. Selain aktivitas fisik, bisa dari pola makan. Jadi bagi bapak ibu yang suka daging merah, apalagi gajinya, lemaknya seperti di soto, rawon itu kan lemaknya banyak, bisa agak sedikit dikurangi. Terutama bagi bapak ibu yang sudah 30-40 plus.
Karena zaman sekarang ada loh yang usia 35 tahun ini udah menjalani terapi stroke. Kalau zaman dulu kan stigma stroke itu di usia 50 tahunan. Stigma ini berbeda karena yaitu adanya aplikasi-aplikasi. Sebenarnya bukan salah aplikasinya, kita aja yang salah dalam memaknai aplikasi tersebut. Lemak dari daging merah ini kan dikelompokkan lemak jenuh ya, bisa diganti dengan lemak baik, misalkan omega 3. Anda bisa mengonsumsi ikan. Nah, kalau ditanya sumber omega 3 yang baik dari mana? Dari ikan, apalagi ikan perairan dalam atau deep sea fish. Bagi Anda yang vegetarian tidak makan ikan, nah menurut saya vegetarian ini mohon maaf rentan terkena atau mengalami kekurangan omega 3. Untuk itu, Bapak Ibu yang vegetarian bisa menambah asupan omega 3 dari minyak rami atau flaxseed oil. Selain memilih jenis lemak, teman-teman juga diwajibkan untuk mengonsumsi lebih banyak serat. Bagi teman-teman yang tidak suka makan serat, mohon maaf, teman-teman harus belajar makan serat karena gigi orang dewasa kan 32, taringnya itu 4. Hal ini bermakna gigi kita ini tidak didesain untuk mengonsumsi daging. Beda dengan gigi macan, itu kan taringnya banyak gitu ya. Coba cek deh gigi macan. Serat juga bisa didapat dari nasi merah atau nasi coklat. Bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa, mungkin pertama-tama Bapak Ibu bisa mencampurkan nasi putih dengan nasi merah atau nasi coklat, karena kalau langsung makan nasi coklat tanpa dimix, tanpa ada adaptasi, biasanya Bapak Ibu merasakan sebah di lambung. So itu dua cara ini yang bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan untuk menurunkan kadar kolesterol. Coba dulu sebelum Bapak Ibu mencari obat-obatan. Terus juga kalau Bapak Ibu cek ke dokter, dokter akan menyarankan hal yang sama. Akan dievaluasi kurang lebih 2-3 bulan. Kalau belum ada perkembangan yang signifikan, dokter akan menempuh jalur medikasi atau diberi obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Obat memang penting, misal bagi pasien penderita penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Tapi yang perlu digarisbawahi, jangan langsung atau hanya mengandalkan obat saja tanpa merubah pola hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini bisa dipahami, lebih-lebih bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga Anda mendapat hasil dari saran yang saya sampaikan di video kali ini. Aku Jody Budiono, salah satu afiliator marketer pada perusahaan dari Film BDKK Indonesia, mengucapkan mau pamit undur diri. Oh ya, jika Bapak Ibu ada pendapat lain, mau menambahkan pendapat di video kali ini, mau sharing pengalaman atau bahkan mau mengcounter argumenku di video kali ini, boleh banget. Caranya tinggal tulis di kolom komentar. Aku Jody Budiono, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.